Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Ibu Yusi dalam mata pelajaran matematika kelas 10. Semoga hari ini kita akan diberi keberkahan dalam mempelajari materi tentang pangkat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ibu ingatkan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Mengingat saat ini kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi sebelum belajar kita mandi dulu, kemudian berpakaian rapi, sarapan terlebih dahulu, persiapkan alat tulis kalian, kemudian persiapkan diri kalian untuk belajar. Jangan lupa berolahraga, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Visi misi SMK Igasar Pindad Bandung: jujur, disiplin, kompeten. Moto SMK Igasar Pindad Bandung yaitu membangun kebersamaan, meraih prestasi. Budaya sekolah kita adalah untuk hari Senin, Disiplin Day, hari Selasa, Nationalism Day, Rabu, Sundanese Day, Kamis, English Day, Jumat, Religious Day, dan kita akan masuk ke dalam materi tentang pangkat, akar, dan logaritma. Ini bab pertama di kelas 10. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kompetensi dasar yang berikutnya menyelesaikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, untuk materi kali ini, karena tadi disebutkan ada pangkat, akar, dan logaritma, kita bahas untuk pertemuan kali ini mengenai materi pangkat. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengamati permasalahan terkait konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, memanipulasi konsep bilangan berpangkat yang sesuai dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, menghitung nilai operasi bilangan berpangkat. Yang keempat, menyederhanakan hasil operasi bilangan berpangkat. KKM Matematika untuk kelas 10 yaitu senilai 70. Nah, jadi untuk kalian berusaha mendapatkan nilai semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan atau mencapai KKM, bahkan bisa melebihi KKM. Jangan lupa setelah ini, kalian mengisi absen kehadiran pada link yang ada di Google Classroom masing-masing. Kita mulai ya. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang sebanyak pangkat yang diminta. Misalkan di sini ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali sebanyak N kali, maka A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurangi Q. Ketiga, A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Keempat, A dikali B dipangkatkan P sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. 5. A per B dipangkatkan P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Dengan B tidak sama dengan 0.
Keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Ketujuh, A pangkat bilangan negatif Q sama dengan 1 per A pangkat Q. Ini perubahan dari negatif Q menjadi Q. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kedelapan, akar pangkat P dari A pangkat Q sama dengan A pangkat Q per P. Berarti dipangkatkan dengan pangkat yang ada di dalam per dibagi yang ada di luar. Penerapan sifat-sifat perpangkatan pada contoh soal. Contoh untuk sifat 1 untuk perkalian. Di sini ada 7 pangkat 6 dikali 7 pangkat 2, maka akan sama dengan bilangan pokoknya sama 7. Ketika ini perkalian, maka pangkat 6 dan 2 kita tambahkan menjadi 8. Begitu seterusnya. Di sini ada contoh kedua. Nah, berarti di sini ada negatif 3 ditambah 7 menghasilkan 4. Berikutnya ini negatif 9 ditambah 2 menjadi negatif 7. Berikutnya negatif 3 ditambah negatif 4 yaitu menjadi negatif 7. Contoh sifat kedua untuk pembagian. Di sini, jika 8 pangkat 7 dibagi 8 pangkat 2, maka 7 dan 2 kita kurangkan menjadi 5. Di sini berarti 3 kurangi 5 menjadi negatif 2. Yang ini 4 dikurangi negatif 3 menjadi 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi kita tidak merubah bilangan pokoknya ya, tetap sama dengan yang ada di soal. Begitupun contoh berikutnya, sama ini negatif 2 ditambah 6 menjadi 4. Contoh sifat 3, ini 7 pangkat 5 dipangkatkan 2. Tinggal kita kalikan 5 kali 2 menjadi 10. Berikutnya juga sama, negatif 3 kali 4 menjadi negatif 12. Negatif 4 dikali negatif 6 menjadi 24. 7 dikali negatif 3 menjadi negatif 21. Contoh sifat keempat, ini jika ada 4 dikali 5 dipangkatkan 2 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ini hanya bentuk penyederhanaannya saja. Ini sama menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Yang ini menjadi 6 pangkat negatif 3 dikali 7 pangkat negatif 3. Yang ini 8 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Contoh sifat 5. Yang ini, nah di sini ada A dibagi B dipangkatkan P, berarti A-nya 4, B-nya 5 dipangkatkan 2. Menghasilkan 4 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Berikutnya ini menjadi 8 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3. Yang ini 7 pangkat negatif 6 dibagi 7 pangkat negatif 6. Yang ini 6 pangkat negatif 5 dibagi 4 pangkat negatif 5. Contoh sifat yang keenam. Nah, di sini sifat khusus. Jika A-nya dipangkatkan 0 sama dengan 1. Berapapun angka A-nya, misalkan di sini 6 pangkat 0 berarti 1. Kemudian 7 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 8 pangkat 0 sama dengan 1. 9 pangkat 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi ini sifat yang istimewa ya. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan 0 menghasilkan 1. Contoh sifat ketujuh. Nah, di sini jika ada pangkat dengan bilangan negatif, kita akan sederhanakan menjadi jika A pangkat negatif Q sama dengan 1 per A pangkat Q. Berarti tanda negatif Q-nya berubah menjadi positif dan diberi tanda pembagian.
Kalau di sini 7 pangkat negatif 2, maka disederhanakan menjadi sama dengan 1/7 pangkat 2. Yang ini menjadi 1/6 pangkat 3. Yang ini menjadi 1/5 pangkat 7. Yang ini 1/8 pangkat 4. Contoh sifat yang ke-8 adalah jika A pangkat Q akar dari P sama dengan A pangkat Q per P. Q-nya adalah bilangan pangkat yang ada di dalam, sedangkan P bilangan akar yang ada di luar. Pangkat akar ya. Misalkan 4 pangkat 5 akar pangkat dari 3 sama dengan 4 dipangkatkan 5/3. Berikutnya ini sama ya, menjadi 3 pangkat 2/5. Yang ini menjadi 8 pangkat 4/3. Yang ini menjadi 7 pangkat 5/6. Contoh soal kombinasi beberapa sifat bilangan berpangkat. Sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut. Jika ada 4 pangkat 7 dikali 4 pangkat 6 per 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan, ini bilangan pokoknya 4, kemudian pangkatnya kita jumlahkan menjadi 7 tambah 6, yang bawah 3 tambah 2, menjadi 4 pangkat 13 dibagi 4 pangkat 5. Berikutnya, di sini ada A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dipangkatkan 2 per A pangkat 5 kali B pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan, nah di sini kita selesaikan dulu perkalian pangkat yang ada di dalam dengan yang ada di luar. 3 dikali 2 berarti 6. Kemudian yang A di bawah 5 dikali 4 menjadi 20. Berarti untuk A yang ini, yang atas menjadi A pangkat 6, yang bawah menjadi A pangkat 20. Karena ini pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan 6 dikurangi 20. Yang B-nya 4 dikali 2 menjadi 8, yang bawahnya 3 kali 4 menjadi 12. Berarti untuk yang B, pangkatnya menjadi 8 dikurangi 12. Sama dengan A pangkat negatif 14 dikali B pangkat negatif 2. Sama dengan 1 per A pangkat 14. Yang ini 14 dari mana? Nah, ini berdasarkan sifat sebelumnya bahwa bilangan negatif jika diubah menjadi bilangan positif, bentuknya menjadi pembagian 1 per A pangkat bilangan positifnya. Dikali yang ini berarti menjadi 1 per B pangkat 2. Sama dengan, nah ini kita satukan 1 per, yang bawahnya kita kalikan A pangkat 14 dikali B pangkat 2. Contoh soal kombinasi beberapa sifat bilangan berpangkat berikutnya. Sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut. Jika A sama dengan 8 dan B sama dengan 9, tentukan nilai dari 3A pangkat 1/3 dikali 4B pangkat 1/2. Bagaimana solusinya? Nah, kita lihat di sini. 8 dimisalkan sama dengan 2 pangkat 3. Untuk yang ini, A-nya 8 dimisalkan 2 pangkat 3. B-nya 9. Di sini 9 dimisalkan menjadi 3 pangkat 2. Langkah berikutnya. Nah, ini soalnya kita tulis lagi. Kemudian kita substitusikan. Nilai A-nya diganti menjadi 2 pangkat 3. Yang ini A-nya turun ke bawah. Kemudian dipangkatkan 1/3. Yang B-nya kita ganti menjadi 3 pangkat 2. Dipangkatkan dengan 1/2 yang ini. Berikutnya. Nah, di sini 3 dikalikan dengan 1/3. Berarti 1. 2 pangkat 1 bernilai 2. Yang ini 2 dikalikan dengan 1/2, artinya 2 dibagi 2, 1, menjadi 3 pangkat 1 atau 3. Sehingga menghasilkan 3 dikali 2, dikali 4 kali 3. 3 dikali 2 menjadi 6,
4 dikali 3 menjadi 12. Sehingga hasilnya adalah 72. Agar kita lebih memahami bagaimana cara mengoperasikan bilangan berpangkat, perhatikan lembar kerja peserta didik yang pertama atau LKPD 1. Nah, di sini ada 10 soal yang akan kalian kerjakan nanti. Untuk nomor 1 sampai dengan 10, nanti kalian kerjakan menggunakan sifat-sifat perpangkatan yang sudah tadi Ibu bahas. Nah, di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketentuan pengerjaannya. Nah, di sini untuk pengerjaannya LKPD 1 tentang bilangan berpangkat dikerjakan pada buku catatan matematika masing-masing, kemudian fotokan hasil pengerjaannya, dan hasil foto diupload ke laman classwork matematika pada Google Classroom kelas masing-masing. Kemudian untuk format penulisan, nah di sini format penulisan, nama ditulis dengan lengkap, kemudian kelas ditulis dengan lengkap, diberi judul LKPD 1. Soal kalian tulis, kemudian jawabannya juga ditulis juga. Untuk jawaban, silahkan semaksimal mungkin agar mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Tetap semangat anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.